Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga doa-doa Anda bersama keluarga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini saya dokumentasikan cara membersihkan throttle body pada mobil kijang kapsul LGX 1.8 EV, sekaligus nanti kita membersihkan intake manifoldnya. Pertama kita akan membersihkan throttle body terlebih dahulu. Untuk sekedar informasi saja, bahwa throttle body ini berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang mengalir ke ruang bakar mesin. Karena udara merupakan salah satu elemen vital yang berguna dalam proses pembakaran bahan bakar minyak di dalam mesin. Jadi supaya performa mobil itu dalam kondisi yang prima dan baik, mesin bisa menghasilkan tenaga sesuai yang diinginkan, maka dibutuhkanlah aliran udara yang pas pada bagian mesin. Sehingga kebersihan throttle body itu perlu dijaga. Intinya, throttle body ini perlu dilakukan pembersihan secara berkala. Efeknya, jika throttle body ini kotor, diantaranya tarikan mobil kurang responsif, bisa juga kotoran yang menempel pada throttle body itu akan terhisap ke dalam mesin dan membuat silinder kotor dan menciptakan kerak karbon. Dan masih banyak lagi efek jika throttle body ini mengalami masalah atau throttle body ini kotor. Sedangkan intake manifold fungsinya diantaranya sebagai saluran udara ke mesin, membuat campuran udara dan bahan bakar bercampur lebih homogen, mengatur aliran dan volume udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Untuk membersihkan throttle body dan intake manifold, teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah. Kuncinya kerjakan dengan sabar, dengan telaten, dengan santai. Jadi mengerjakannya tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Langsung saja. Pertama kita akan membersihkan throttle body terlebih dahulu. Langkah pertama untuk keamanan bekerja, karena mobil ini sudah menggunakan ECU. Untuk menghindari konsleting, kita lepaskan kabel negatif aki terlebih dahulu. Selanjutnya kita lepaskan pengunci box filter udara, kendorkan baut klem selang filter udara, lepaskan soket sensor IAT ini. Untuk melepaskan soket ini tinggal tekan ke dalam pengunci soketnya, kemudian tarik ke atas. Selang ini juga kita lepas, kemudian tarik box filter udaranya. Setelah box filter udara sudah terlepas, kemudian lepaskan soket sensor TPS ini. Caranya sama, tekan ke dalam penguncinya, kemudian tarik keluar soketnya. Setelah itu, lepaskan juga soket sensor ISC ini. Selanjutnya, lepaskan kabel gasnya. Cara melepasnya dengan mengendorkan baut 10 ini, kemudian tarik ke atas seperti ini. Setelah itu, lepaskan selang vakum ini. Jadi untuk melepaskan selang vakum ini tinggal tarik saja ke atas. Jadi seperti inilah penampakan kotoran yang menempel pada throttle body. Terlihat sangat tebal, terlihat sangat pekat sekali. Untuk melepas throttle bodinya ada 3 baut yang perlu dilepas. Pertama di sini, ini, kemudian di sini. Untuk melepas baut ini, gunakan kunci yang berkualitas, bisa menggunakan kunci sok ukuran 12. Jika bautnya sudah terlepas, tarik keluar throttle body ini dengan perlahan. Hati-hati dengan packingnya, jangan sampai packing ini rusak. Inilah penampakan throttle body yang sangat kotor. Untuk membersihkan throttle body itu lebih efektif dan maksimal, itu dengan cara melepasnya seperti ini ya. Sebenarnya bisa saja dengan cara mesin dalam kondisi hidup, kemudian disemprot menggunakan cairan carbon cleaner atau menggunakan cairan karburator cleaner. Tapi dengan cara tersebut hasilnya kurang maksimal. Nanti kita lepaskan sensor ISC ini ya. Ada 4 baut yang perlu dilepas untuk melepaskan ISC ini. Jadi untuk sensor TPS ini tidak perlu dilepas ya.
Jadi perlu diingat sekali lagi untuk sensor TPS tidak perlu dilepas. Nanti proses pembersihan bisa menggunakan carbon cleaner seperti ini. Jadi tinggal disemprotkan saja seperti ini ya. Kita lepaskan dulu sensor ISC ini. Untuk melepas 4 baut ISC ini biasanya sangat susah. Caranya bisa dengan diketok-ketok dulu 4 baut ini, kemudian lepaskan 4 baut ini menggunakan obeng plus. Kita simpan packing karet ISC ini. Hindari seal ini terkena cairan carbon cleaner atau cairan karburator cleaner, karena karet itu mudah melar jika terkena cairan carbon cleaner atau karburator cleaner. Seperti inilah dalaman ISC. Nah, ISC ini yang menyebabkan RPM itu tidak stabil saat mesin idle. Kadang RPM naik dan turun, kadang turunnya RPM itu lama. Jadi di dalam ISC ini ada motor dan valve yang bergerak. Jika valve dan motor seret atau macet karena terganjal kotoran, itulah yang menyebabkan RPM itu tidak normal. Oleh karena itu, bagian ISC ini harus dalam keadaan bersih. Untuk video pembersihan tidak saya sertakan secara detail di video ini, karena jika saya sertakan durasi video ini akan sangat panjang sekali ya. Jika throttle body sudah dibersihkan, sekalian kita bersihkan intake manifoldnya. Karena sekalian kita bongkar, sekalian bersih-bersih semuanya ya. Ini penampakan dalaman manifold penuh dengan kotoran seperti ini. Untuk melepas manifold, kita lepaskan dulu 3 selang ini. Kemudian ada 8 baut ukuran 12 yang perlu dilepas. Pertama di sini. Kemudian ini. Kemudian ada 2 baut di bagian belakang ini. Kita lepaskan selangnya. Kemudian kita lepaskan 8 baut pengikat manifold itu menggunakan kunci sok. Jika semua baut sudah terlepas, kita tarik perlahan manifold ini seperti ini. Pada bagian intake ini juga sudah sangat kotor. Selanjutnya bersihkan manifold dan intake menggunakan cairan karburator cleaner atau carbon cleaner. Di sini proses pembersihan sudah selesai. Ini hasil setelah throttle body dan manifold dibersihkan. Selanjutnya kita pasang kembali ISC pada throttle body. Kencangkan 4 baut dengan maksimal. Setelah proses pembersihan sudah selesai, kemudian kita ke proses pemasangan. Pasang intake manifoldnya. Perlu diperhatikan saat memasang packing manifold ini, berikan lem packing seperti ini ya, supaya nanti intake manifold tidak bocor.
Setelah packing terpasang, kemudian pasang manifoldnya. Pastikan semua baut terpasang kembali dan kencangkan dengan maksimal. Sekedar tips dari saya, dalam mengencangkan baut, usahakan mengencangkan baut itu secara bersamaan ya. Maksud saya itu jangan mengencangkan baut itu, salah satu baut itu dikencangkan dengan maksimal dengan kuat, kemudian baut kedua dikencangkan juga langsung dengan kuat, kemudian baut ketiga juga seperti itu. Jadi kencangkan secara bersamaan. Kemudian pasang semua selang yang menancap pada manifoldnya. Selanjutnya kita pasang throttle body. Pertama pasang packing terlebih dahulu, kemudian throttle bodinya. Kemudian kencangkan ketiga baut dengan maksimal. Selanjutnya pasang kembali selang vakum, kabel gas, selang filter udara dan filter udaranya. Sebelum menuntaskan semua pekerjaan, cek kembali hasil pekerjaan, apakah baut sudah terpasang dengan kuat, klem dan selang sudah terpasang dengan benar. Proses pembersihan throttle body dan manifold itu sudah selesai. Cukup sekian, semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.